Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Senin 6 Juli 2026 di ruang sidang utama DPRD Kaur. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kaur dan dihadiri Wakil Bupati Kaur, jajaran Forkopimda, serta Kepala OPD. Dalam pertanggungjawaban APBD tahun 2025, pemerintah Kabupaten Kaur telah memaparkan realisasi pendapatan, belanja pembiayaan, serta capaian program prioritas selama 1 tahun anggaran pada rapat paripurna sebelumnya. Namun pada rapat paripurna Senin siang, pandangan umum fraksi-fraksi di mana fokus utama pandangan umum fraksi-fraksi tertuju pada 4 isu strategis: normalisasi sungai, percepatan infrastruktur jalan, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan pengelolaan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kaur diwakili fraksi PBB Rio Chandra. Dalam pandangannya menekankan pentingnya penanganan normalisasi sungai di wilayah rawan banjir. Fraksi menilai realisasi anggaran untuk penanganan sungai harus diiringi pengawasan ketat agar tidak terjadi sedimentasi berulang yang merugikan masyarakat, khususnya petani di dataran rendah. Selain itu, dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, fraksi meminta Pemkab Kaur memprioritaskan ruas jalan penghubung antara kecamatan dan jalan produksi yang menjadi urat nadi distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Menurut fraksi, keterlambatan penanganan jalan berdampak langsung pada biaya logistik masyarakat. Kemudian capaian pendapatan asli daerah di mana capaian PAD pada tahun 2025 sangat jauh dari target 59 miliar hanya tercapai 19 miliar. Sehingga fraksi mendorong optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi, dan aset milik daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat ditekan. Selanjutnya, fraksi menyoroti dana SILPA dalam laporan pertanggungjawaban, di mana SILPA tahun anggaran 2025 sebesar 32 miliar menunjukkan kurangnya komitmen eksekutif untuk meminimalkan sumber daya berupa dana pembangunan daerah, yang artinya sumber data yang terbatas belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum. Sehingga SILPA ini dinilai harus segera dialokasikan untuk program prioritas di perubahan APBD agar tidak mengendap. Untuk mengoptimalkan PAD dari sektor pembangunan, kami meminta penjelasan pemerintah daerah Kabupaten Kaur terkait hal tersebut. Kemudian yang kedua, SILPA APBD tahun 2025. SILPA tahun anggaran 2025 sebesar 32 miliar lebih. Nilai SILPA yang besar menunjukkan kurangnya komitmen eksekutif untuk meminimalkan sumber daya berupa dana pembangunan daerah. Artinya sumber daya yang terbatas belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, fraksi-fraksi DPRD Kaur mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kaur sebagai eksekutif yang berhasil meraih WTP di tahun ini. Sementara itu, menanggapi pandangan fraksi, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyampaikan apresiasi. Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti catatan DPRD, khususnya terkait percepatan normalisasi sungai dan penata usahaan SILPA sesuai regulasi. Saat ini ini Satgas PAD yang sudah kita bentuk di awal tahun ini sudah bekerja. Nah hari ini pun mereka sedang ada di lokasi. Bagaimana menginventarisasi atau mengoptimalkan sumber-sumber PAD terkait dengan pengelolaan tambak udang di Kabupaten Kaur. Insya Allah nanti ada beberapa hal yang mungkin kami akan ajukan ke DPRD sebagai tindak lanjut. Apakah dalam bentuk peraturan daerah, bagaimana mengoptimalkan tambak udang pengelolaannya di Kaur sehingga ini berefek terhadap pendapatan asli daerah kita. Dengan disampaikannya pandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 akan dilanjutkan pada tahap pembahasan ke tingkat selanjutnya. Febrianto Ramadan, RBTV melaporkan.